Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kembali di podcast Ramah Remaja Masjid Al-Huda Desa Kluan. Nah, pada malam hari ini di hari yang spesial telah hadir bersama kita bintang tamu dari jauh sekali. Berapa jam, Mas? 1 tahun 6 Ya. bulan. Wah, Jalan jauh banget nih. Jalan kaki berarti. Sedikit kami kenalkan narasumber, yaitu nama Danan Ganda Subrata, gitu Mas ya. Alamat dari Ngalewerdoyo, RT 4 RW 4. Saat ini Mas Danan sebagai guru, ditulis secara lengkap guru swasta beliau. Nah, apa yang menarik dari Mas Danan nanti akan kita kulik secara lebih mendalam. Sebelumnya untuk lebih detailnya ya kita persilakan dulu Mas Danan untuk menyapa pemirsa. Silakan Mas. Halo semuanya. Halo. Kalau di luar itu saya nggak terlalu akrab dipanggil Danan, Mas. Biasanya dipanggil Ganda. 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 Itu untuk kalau di Danan itu untuk di sekolah, kalau di luar itu Ganda. Oh, di sekolah maksudnya Pak Guru. Iya. Pak Guru dan Dana. Danan. Danan. Kalau di luar Ganda campuran, Mas. Wah. Kadang Ganda putra. Gitu. Ini kan terlihat ini Mas, terlihat Asing ya? Iya, istimewa. Apa? Namanya sih, Bukan ini Nana, apa? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Gastran Mas? Atau Atau emang namanya kan nggak umum Iya. orang Indo gitu loh. Atau orang Jawa. Napa ada garis keturunan dari orang tua atau kakek nenek dari luar. Murni keturunan Jawa kebetulan. Oh, murni. Cuman emang namanya itu ada campuran dari Hindu Buddha gitu. Ini paling kan ngulik buku sang sekerta. jadi orang tua beliau suka sejarah. Betul. Sekerja. Nah, yang menarik dari Mas Danan ini selain sebagai guru swasta ya. Mas Danan, Mas Ganda. Mas Ganda. Iya, Oke, gitu aja. Nah, juga menggeluti sebuah profesi yang sangat unik, yang sangat menghibur, yaitu sebagai stand up Indo. Stand up komedian. Stand up comedy. Oh iya, Nah, stand up. tergabung Iya. di stand up Indo Grobogan ya. Oh, Iya, gitu ya. itu organisasinya, komunitasnya Komunitas itu. lah. Oh iya, siap. Banyak Mas anggotanya Banyak, Mas. di Gerobokan ya? Ada 7 juta. Ya pantas ya, lucu-lucu banget orangnya ya. 7 juta. Yang berangkat berapa orang? Datanya 7 juta, yang berangkat berapa orang? Berapa totalnya kalau di sini? Kalau di Grobogan itu ya ini jadi setiap stand up Indo itu di setiap daerah itu ada, Mas. Ada komunitas Masing-masing. daerahnya itu ada semua. Di setiap daerah itu ada. Kalau di Grobogan itu jumlah anggotanya itu ada 25. Yang aktifnya ya hampir setengahnya gitu. Lumayan lah. Lumayan. Aktif tuh setelahnya tuh udah bagus. Oh, loh. bagus sekali. Biasanya organisasi atau komunitas biasanya tuh Iya. Sekretaris bendahara ya? Ya, tambah ketua. Udah 3. Pokoknya tuh pengurus harian ya itulah yang yang aktif gitu. Biasa gitu. Iya. Tapi apa? tetap banyak yang aktif lah. Iya, ya kita positif aja Iya, lah. betul. Walaupun saya juga nggak saya ada keinginan untuk nonton tapi belum ada kesempatan buat niat open mic dari teman-teman stand up Indo. Ya, Besok semoga langsung aja nonton, Mas. Oh, besok ada. Besok. Atau kalau perlu kita bawa ke sini. Oh, aduh. Yus, cocok ya. Langsung besok kita datang ke sini bisa. Ngerosting masjid bisa nggak? Wah, pasti bisa. Kan belum ada tuh ngerosting rumah ibadah. Ya kebetulan kayaknya teman-teman saya jarang sholat. Siapa tahu kan. Habis wudhu dari sini kan langsung mau sholat. Perdebatan masalah. Ya, Oh. betul. Ini menarik, sebentar, menarik. Saya bacakan Mas ya tentang ini apa namanya? Biodatanya. Iya, jenjang pendidikan. Di SD, sekolah SD-nya di SDN Werdoyo, kemudian SMP di SMN 1 Godong, Ya. kemudian SMA di SMN 1 Purwodadi, wah istimewa. Ini satu angkatan. Iya, saya SMA 1. Bukan satu angkatan dong.
Enggak, mesti satu alma mater. Iya Satu benar. Alhamdulillah saya. Angkatan berapa? Angkat Masuk? lulus tahun masuknya itu 2017. Lulus 2020. Oh, generasi corona. Nah, Enggak merasakan wisuda berarti. enggak. Nah, saya dulu di GOR. Waduh, sombong ya ternyata. Iyalah. Langsung ya. Saya 2013 berarti. Masuk 2013, masuk 2010. Oh iya. 13. Selisih hampir berapa tahun itu? Ya banyak tahun lah jangan. Nanti orang-orang pada ngitung ini umurnya berapa ini. Kemudian S1 di UNES ya. Ya, Oh satu iya. jenis. Kemudian S2 kita doakan. Iya, betul. Amin, amin. Minta didoakan nggak? Ya doakan dong. Sama air nggak? Bawa air nggak? Di sini konsepnya gitu juga. Biasanya tadi orang kalau minta doa udah bawa air. Siapa tahu. Air berkah. Saya request pakai air kopi bisa nggak? Oh iya, ada jamnya. Oke. Jam malam, jam malam, jam Oke, malam. oke. Siap. Nah, pertanyaannya Mas. Ini kan profesi mulianya kan guru, Betul. pendidik. Nah, kemudian ada tadi istilahnya hobi di stand up comedy. Lahirnya duluan mana? Duluan stand up comedy, Komedian. gurunya atau jenengan dulu yang lahir ini? Iya, pasti. Pasti kali itu. iya. Ibu saya dulu. Bapak saya juga dulu. iya, oke. Dari kakek saya juga boleh. boleh, oh iya. Bisa. Kalau lahirnya tetap dulu waktu itu saya kenal stand up itu dari kuliah. Oh, dari kampus. Ya, dari kampus. Saya kuliah di UNES, terus bertemulah dengan komunitas di Semarang, Iya. komunitas stand up. Akhirnya saya tertarik untuk gabung komunitas stand up di Semarang itu. Saya juga komunitas stand up Indo juga. Ya, Oh, cabang Semarang. ya betul. Tergabung dengan stand up Indo juga. Hmm. Terus setelah ikut beberapa bulan di stand up Indo Semarang itu, saya kepikiran, wah di Gerobogan belum ada nih. Apa stand up komedi ya? Belum ada stand up. Oh. Belum tahu mereka apa itu stand up, makanan apa itu ya. Belum tahu kesenian itu kan. Nah, saya coba waktu itu saya sama teman saya bikin komunitas stand up Indo Gerobogan di sini di Gerobogan. Begitu. Sampai akhirnya sampai sekarang bisa cukup dikenal sama kafe-kafe. Kalau orang-orangnya kayak belum kenal sih. Oh, cukup dikenal sebagai stand up Betul. Indo. Sebagai gurunya? Itu baru-baru ini. Baru-baru ini aja. Lebih nyaman di mana nih? Dua-duanya. Ini reputasi pekerjaan saya. Ya, begitu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Berarti dulu belajarnya ya sama teman-teman atau emang di komunitas itu ada semacam mentor atau ngundang misalkan stand up profesional yang udah terkenal atau gimana belajarnya? Yang pertama tetap dari teman-teman dulu. Cuman kita juga bisa terhubung dengan pusat. Pusat tuh mana? Pusat itu stand up Indonesia. Indonesia. Oh, yang di Ya itu kita juga beberapa kali itu dapat bimbingan dari mentor-mentor dari komika-komika yang sudah terkenal, sudah profesional. Oh. Itu jika kita request pun juga biasanya ditanggepin dengan baik gitu. Oh. Langsung diterima dengan baik, diajarin gitu. Oh, mereka datang gitu atau jenengan? Biasanya kalau datang perlu budget. Kita siasati dengan Zoom. Ya itu alasannya free. corona. Ya. Karena corona nih gitu kan. Biar menghemat budget ya karena itu. Ini jadi terbayang ketika diajar di sekolah oleh Bapak Guru Danan, Bapak Guru Danda ini. Pasti muridnya nggak ngantuk. Iya Mas, pegang mapel apa Mas? Saya kebetulan mungkin banyak yang nggak terlalu nggak expect mungkin ya. Iya. Saya itu megang bahasa Inggris. Wah, Wes. cool man. Wah. Ya bro. Ya bro. So what's up bro? Berarti pernah juga stand up comedy dengan bahasa Inggris? Pernah. Dan nggak ada yang paham. Alright. Tapi kalau di sekolah misalnya, kalau di sekolah lingkungan sekolah sendiri, tanggapan murid-muridnya jenengan gimana? Ketika mereka tahu kalau jenengan pun juga punya hobi atau profesi lain, jadi stand up comedian gitu. Apakah ada yang nyeletuk, "Pak, stand up dulu, Pak," gitu?
Kalau itu pasti ada, Mas. Pasti ada? Pasti. Cuman di kelas Iya, Oh, di kelas. iya. Cuman kalau untuk saat-saat ini tuh para teman-teman saya, murid-murid Ya. itu mereka lebih fokusnya itu ke konten saya. Kan karena saya ngonten juga. Oh, iya. Nah, itu mereka lebih tertariknya di kontennya itu. Oh, maksudnya mengomentari yang konten itu. Konten-konten itu gitu. Di mana nih kontennya? Di Di- Instagram atau? Aktifnya. Instagram ada, TikTok ada, YouTube juga ada. Oh, bisa disebutkan. Enggak apa-apa nanti Bisa. biar teman-teman Dicari aja di Ganda Subrata. Di Ganda Subrata. Itu baik IG ya? IG, TikTok sama. Sama. Oh, sama. Oh. Apa tadi? Di Ganda Di Subrata. Ganda. Oh iya, dicatat ya. Oke. Iya. Terus mereka kepoin konten jenengan di IG gitu. Nah, ada nggak yang mereka malah tertarik terutama di menjadi seorang konten kreator atau stand up comedian? Tertarik. Malah banyak yang ngedukung gitu. Ada yang pengen juga jadi konten kreator kayak gitu. Oh, Akhirnya kan cukup memotivasi juga teman-teman juga, terus siswa-siswa juga. Dan yang jelas menghibur gitu, menghibur para penonton dari konten-konten saya. oh gitu. Ya kalau ada pensi gitu juga nggak susah untuk nyari MC atau nyari performer berarti Ya, di sekolah betul. jenengan. Biasanya udah beberapa kali ditawarin jadi MC, saya menolak. Ya tahu nanti kedepannya mungkin tetap diberikan tugas itu mungkin. Jadi guru, menjadi stand up comedian atau komika. Apakah jadi komika ini salah satu pelampiasan karena kita guru kok gajinya sithik atau emang ada ketertarikan karena dengan adanya jadi komika ini kayaknya bisa ngerosting banyak orang nih, bisa mengomentari banyak orang nih gitu. Oke. Menarik. Kebetulan dulu waktu saya kuliah, Nah, itu saya di fase mencari jati diri. Nah, disitulah ketika saya mencari jati diri, saya tuh ngerasa sepertinya saya tuh salah jurusan. bukan itu. Baru mencari jati diri. Jadi salah jurusan lagi kan? Bukan. Mencari jati diri. Kalau di Gerobogan kan jati pohon. Jati waringin. Nah, waktu itu saya mikir, saya kok nggak punya hobi. Oh. Gitu. Maksudnya saya nge-game juga nggak terlalu, olahraga juga nggak ada Iya. yang berbakat. Oh gitu. Musik juga nggak keren-keren amat gitu. Ah. Nah, akhirnya saya kepikiran apa sih yang sekiranya bisa saya tekuni dan saya mampu nih. Nah, saya ketemulah dengan stand up comedy itu. Oh. Berarti bukan karena faktor ekonomi ya? Bukan. Siapa tahu kan pelampiasan dari gajinya sithik guru. Wah, cari sampingan dari tempat lain gitu. Kalau dibuat sampingan itu stand up kayaknya nggak worth it sih. Nggak worth it. Oh. Kalau apalagi di Gerobogan itu susah banget nyari job, itu susah banget kalau di Gerobogan ya. Gerobogan sendiri. Di Gerobogan masih susah. Kalau di Kota kota-kota besar, banyak kalau di situ. Karena kan tak lihat kan gini Mas. Stand up comedian kan sekarang kan lebih terkenal gitu loh. Betul. Terkenalnya karena dulu kalau tak bandingin sama dulu ya, sekarang komedian industrinya sudah mulai naik, kompetisi sudah mulai banyak, ditambah beberapa orang komika atau stand up comedian itu bisa nyabang kemana-mana. Betul. Kayak Ernest itu dia jadi sutradara, terus banyak stand up comedian atau komika yang jadi aktor, ya kan, bikin film, jadi Banyak. aktor kan banyak kan, karena memang kalau saya lihat, karena yang pertama dia nampaknya stand up comedian itu pinter ngeriset, terus juga dia paham, jadi dia paham Penulisan. jadi pinter storytelling. Nah, itu. Gitu, jadi nampaknya itu mendukung industri-industri tersebut. Itu berarti benar ya seperti itu ya? Betul. Memang di stand up itu banyak hal yang dipelajari, Mas.
dari segi kreativitas, konten. Jadi hampir kalau untuk dunia industri, dunia hiburan itu stand up itu lengkap banget. Iya. Ketika kita belajar stand up comedy itu kita secara tidak langsung punya banyak keilmuan yang bisa diterapkan dalam dunia hiburan, dunia industri. Gitu. Industri hiburan seperti penulisannya. Iya. Sudah pasti karena Sampai kita menulis skrip naskah gitu kan, ya bisa skrip. masuk. Kemudian tadi storytellingnya otomatis ketika kita yang nulis kita juga yang menyampaikan. Itu juga bisa jadi nilai plus. Terus public speakingnya. Public speaking itu juga meningkat pastinya. Dan dari semua itu ketika kita tuangkan dalam suatu konten juga hasilnya biasanya lebih baik, lebih bagus. Gitu. Delivery-nya bagus gitu. Yes. Berdakwah mungkin bisa nih Mas. Suruh berdakwah. Oh iya. Nanti hadis-hadisnya gimana? Ini Mas ya ini. punya tokoh yang diidolakan dalam stand up comedy? Ada. Siapa Mas? Saya tuh kalau sukanya itu Ali Akbar. Ali Akbar. Mana? Ali Akbar yang gemuk itu? Ali Akbar yang dari Ternate, kalau tahu ya. Oh, iya. Tahu? Yang oh keren nih itu. Akbar. Browsing Akbar aja enggak apa-apa. Enggak begitu. Apa Akbar sing anu kuwi? Bukan yang itu. Tapi memang kalau komika di Ternate itu belum masuk itu udah pecah biasanya. Logatnya. Iya. Biasanya itu udah pecah. Gitu. Benar. Tapi kalau gini Mas, kalau saya lihat dari kepoin dari ide jenengan, nampaknya jenengan tuh lebih banyak mengulik tentang gerobokan, gitu. Tentang Anda kan lahir di gerobokan nih, kita juga lahir di gerobokan, tentang daerah kita sendiri. Gitu. Nah, kenapa tidak membahas tentang keprofesian Anda atau mungkin isu-isu yang lain gitu? Kenapa kok seringnya kok bahas gerobokannya gitu? Ada apa dengan gerobokan? Biasanya kan karena ada keresahan nih gitu. Lah, apakah ada keresahan terhadap gerobokan? Banyak. Lah, mungkin ini bisa apa di kontennya Mas? Iya. Apa di stand up di konten. Kalau di stand up kan kayaknya nggak banyak yang jenengan posting di IG. Ya, lebih banyak kan konten yang lain. Betul. Yang mungkin sekilas bagian besar tuh di bahas gerobokan. Kira-kira pengen tahu aja kenapa bahas gerobokan. Yang jelas kalau waktu itu karena pengen keresahannya kan seperti keresahan pada umumnya ya. Kita sebagai orang gerobokan kalau ditanya orang luar, dari mana? Luar kita tuh luar kota ya? Ya, dari luar kota. Kita jawabnya itu pasti bingung. Oke. Kita jawabnya dari Semarang, Mas. Semarang mana? Semarang mana? Semarang Timur. Timurnya mana? Gerobokan ternyata. Gitu. Dan banyak juga yang belum tahu Mas ternyata. Itu berarti jenengan rasakan ketika dulu kuliah di UNES. Betul. Padahal UNES deket loh, Semarang. Yeah. Bahkan orang Semarang pun kayaknya juga nggak tahu Gerobokan. Oh gitu. Mereka taunya Purwodadi Mas. Oh iya, memang lebih Purwodadinya. terkenal Purwodadinya. Lebih terkenal Purwodadi kalau dari luar kota itu Purwodadi. Makanya saya punya harus ini seluruh Indonesia, seluruh dunia ini harus tahu nih keberadaan Gerobokan nih. Kabupaten yang sangat-sangat unik ini gitu. Makanya harus coba kita angkat lah konten-konten yang berkaitan tentang Gerobokan seperti itu. Oh. Tapi ketika jenengan angkat, pasti kan jenengan tuh riset tuh. Betul. Jenengan ulik apa toh yang sebenarnya unik di Gerobokan? Menemukan nggak keunikannya? Ada. Pasti. Coba Yang paling penting itu sudah pasti jalannya. Itu kalau kita keluar kota pasti yang di headlight itu jalan di Gerobokan. Oh ya. 100% itu Mas. Pasti ya. Pasti. Karena dulu saya juga ketika saya dulu kuliah itu juga yang pertama kasusnya sama, Gerobokan tuh mana, itu pasti. Yang kedua orang-orang yang ternyata tempat tinggalnya di sekitaran Gerobokan ya di Boyolali, di Semarang, atau mungkin di Blora gitu, pasti langsung Gerobokan, yang jelek itu ya. Ya. Itu betul sekali.
Saya lihat jenengan sampai mereview beberapa hari ya. Betul, betul. Berapa hari tuh jenengan mereview jalan-jalan Grobogan? Sampai ke hari ke-17. Jalan mana saja? Wah, udah banyak banget, Mas. Itu emang jenengan niatin atau emang sekalian jenengan ada? Ada yang sengaja saya ke situ, ada yang memang kebetulan di Lewat. daerah sana saya cari gitu. Oh. Buat nyari ya buat survei-survei aja sih, survei-survei kecil-kecilan gitu. Tapi ketika jenengan angkat, ada nggak respon atau tanggapan dari pihak yang berwenang atau berkepentingan lah? Sejauh ini belum ada sih, ada. belum ada. Mungkin saya akan berusaha terus Sampai hari-hari kesekian lagi. ke 1000. Karena biasa sampai ke notis kalau bisa. Karena ini sangat meresahkan, Mas. Tadi aja ya. Tadi saya mau ke sini itu lewat jalan sudah di Penawangan. Iya, betul. Itu jalannya itu ngagetin, Mas. Penuh dengan kejutan. Apa nggak ada lampu, Mas? Nggak ada, Oh. lampunya nggak ada. Oh, Jalannya wah seperti itu ya. Iya. Jalannya ada Di titik mana tuh? banyak pokoknya Dua titik. dari pokoknya sebelum Pengkol ya. Oh, yang Nah, situ. ya. Nawawi sebelum. Selatan. Emang ada beberapa titik yang rusak. Itu Nah, dulu itu. sampai sempat ada yang meninggal, Mas. Terus jadi perjalanan malam, tengah malam gitu. Kayaknya bukan orang Grobogan deh, kayaknya. Nah, nggak tahu berarti ya. Terus dia dari selatan mau ke utara, pasti Ngebut. kan ngebut kan. Betul. Lah, terus dia akhirnya jatuh, kebetulan tunggal. Kayak nampaknya tuh meninggal. Nah, baru setelahnya itu ada perbaikan. Ya, perbaikannya seperti itulah, Mas. Karena saya kan semang sering lewat Betul. jalan ke utara ya. Dari sini dari Keluan ke Penawangan, jadi saya hafal. Cuma di aspal gitu aja. Paling cuma 1 bulan, nggak ada 1 bulan, seminggu 2 minggu rusak lagi. Itu anu ya. Apa? Berarti jalan menjadi salah satu ciri khas Utama ya. keunikan Grobogan. Betul. Oh gitu. Betul sekali. Lah kalau sebagai seorang pendidik, sebagai guru, tentang pendidikannya gimana di Grobogan ini? Pendidikan di Grobogan. Iya, kemarin lihat di apa namanya ya? Di media itu Grobogan termasuk ranking yang Terbawa. Betul, Iya. betul banget, betul banget. itu sedih menyedihkan atau patut menjadi guyonan? Patut diketawain berarti. Kalau untuk pendidikan sendiri di Grobogan itu juga banyak tantangannya, Mas. Tantangannya banyak. Kita mulai dari ini infrastruktur itu ya, itu jelas infrastrukturnya. Ya. Banyak yang sekolah-sekolah yang arah untuk ke sekolahnya juga masih kesulitan di daerah aksesnya Grobogan. ya? Aksesnya. Itu ada juga sarana prasarananya. Oh. Sarana prasarana kayak papan tulis, kemudian ruang kelas. Iya. Kemarin kan ada yang viral Oh, yang di Tegawanu ya? Tegawanu itu. SD Itu kan ya? SD-nya sampai Roboh lah. roboh itu. 4 kelas itu rusak. Nggak bisa dipakai buat belajar. Akhirnya ruang guru sama masjid yang dipakai untuk pembelajaran siswa. Itu kan juga cukup miris ya. Gitu. Itu sarana prasarana di Grobogan, sekolah-sekolahnya masih banyak sekali yang ternyata itu tertinggal. Kelihatannya ada salah satu postingan masa yang makan MBG di Oh ya, yang viral itu. Nah, Oh, itu iya. iya, itu saya bahas juga sedikit di konten Jadi saya. dapat makan MBG, dia makan di sampingnya atau di belakangnya bangunan roboh Betul. sekolahnya itu. Ya berarti tantangannya selain akses, fasilitas, kalau orangnya Mas, siswanya oh, iya, maksudnya. betul. Ya itu juga tantangannya berat Mas. Karena siswanya itu motivasi belajarnya itu bisa dibilang nol. Nol besar. Susah-susah banget. Menjanjikan ya? Apalagi di perkampungan, pedesaan-pedesaan itu mereka motivasi untuk belajar itu masih rendah. Kita harus bener-bener ngasih banyak motivasi. Itu kalau pelajaran itu bisa aja 2 jam pelajaran itu nasihatnya itu 1,5. 1,5 nasihat doang itu. 30 menitnya ice breaking. Nah, nggak ada materinya. Materinya kapan? Nggak ada, makanya susah. Dan mungkin ini juga karena faktor ke orang tuanya juga, Mas.
orang tua itu terkadang dukungannya ke siswa itu juga rendah, nggak sejalan dengan keselarasan tujuan dari visi misi sekolah. Kayak kalau orang tua Kak, penting sekolah mas, Nah, gitu. Seringnya seperti itu. daripada gak sekolah gitu. Nah dari pendidikan ke sekolah, jadi karena kesadaran pendidikannya rendah, jadi kan mungkin ngaruh juga ke motivasi siswa itu, begitu. Kalau jenengan tuh di SMP, SMA atau SD? Di SMK SMK mana tempatnya? di Karangrayong. Karangayong. Iya. Oh. Berarti jenengan ngajarnya ya sebenarnya anu ya orang-orang harusnya udah dalam tanda kutip mudeng lah ya. Iya betul. Karena kan udah dewasa kan, sudah remaja, udah besar lah gitu. Nah, tadi selain infrastruktur, SDM gitu, begitu banyak tantangan di Ngerobokan. Apakah kalau dibandingin dengan di daerah yang lain, misalnya di kota lain atau di kabupaten lain tuh apakah sama, Mas? Tantangannya? Mungkin ada beberapa hal yang sama. Nah, Kalau dari segi keguruan ya itu yang paling kita sorot itu adalah perubahan kurikulum. oh, Banyak sekali pergantian kurikulum yang menurut saya itu jadi penyebab terhambatnya guru dalam mendidik siswa. gonta-ganti gitu. Iya, gonta-ganti terus. Yang mungkin menghambat apa? Menghambat itu Belajar misal lagi gitu, Mas? ya kita jadi sebagai guru itu misal modul ajar atau kita kalau mau mengajar itu harus menggunakan aspek-aspeknya ini aja. Tiba-tiba nanti di semester selanjutnya itu aspeknya diganti lagi. Harus kita pelajari lagi, kita rubah ulang lagi skema pembelajaran kita. Begitu. Seringnya seperti itu. Dan ini saya yakin di setiap daerah, di kabupaten-kabupaten pasti juga merasakan. Merasakan yang sama ya? Guru-gurunya pasti juga merasakan hal-hal seperti itu. Oh, gonta-ganti kurikulum, biasanya ganti pejabat, ganti kurikulum. Nah, ganti menteri, ganti Ganti kurikulum kurikulum. gitu. Gitu terus. Berarti nggak jalan-jalan, nggak maju-maju istilahnya. Jalan di tempat terus gitu. Nah, gitu. Belum berarti aneh ya, kayaknya belum apa karena memang menyesuaikan kondisi situasi zaman. Iya. Maksudnya mungkin gini ya, jadi kurikulum itu tetap berlanjut, ya. Walaupun ganti menteri, kurikulumnya tetap sama seperti itu, belum bisa ya di Indonesia ya? Belum bisa. Belum. Kayak saya lihat mungkin ya salah satunya itu Indonesia tuh nggak punya grand design. Nah, Tujuan kita tuh mau bikin manusia Indonesia tuh seperti apa sih Iya. gitu. Itu nggak ada. makanya Ya selera Iya. menterinya aja. Kalau menteri kalau lulusan Harvard sama menteri lulusan Universitas Indonesia kan Nah. mesti beda. Ya. Mesti kalau lulusan luar negeri dia pasti bandingin, wah di Skotlandia nih seperti ini gitu kan. Kalau di lokal wah, seperti ini aja nih sesuai kearifan lokal gitu. Kan pasti kan nanti turunannya beda-beda lagi. Nampaknya seperti itu. Karena kebetulan bapak saya juga guru. Jadi Iya. saya sedikit banyak ya agak tahulah perjuangannya. Betul. Bener tadi yang kurikulumnya berubah-ubah, apalagi ketambahan administrasi yang Nah, nggak itu. jelas tadi gitu. ya, kebetulan juga saya muridnya guru. Bisa. Tapi jenengan Mas, dengan segala tantangan dan bebannya sedikit menyesal tidak menjadi profesi guru di Ngerobokan lagi? Udah guru digerobokan. Kalau- disclaimer ya, saya Iya. tidak menghina guru tidak. Iya. Tapi memang saya ingin mengangkat ini loh perjuangan guru gitu Betul, loh. betul. Sebegitu beratnya Nah, ya? tidak Oh, ingin iya. menghina enggak, ini pekerjaan mulia, tapi apresiasinya saya kira kurang gitu loh. Betul. Nah, Ya, kalau kita lihat juga banyak sekali yang menyuarakan terkait gaji guru. iya, ha. Itu memang saya juga pernah merasakan di posisi seperti itu yang Misal? gajinya ya sedikit sekali. Gajinya sangat tidak manusiawi. Ya. Itu memang cuman kalau menurut saya Nah, biasanya guru itu dia itu kenapa kok jadi guru karena dari panggilan hati, Mas. Karena saya lihat guru-guru yang masih bertahan, Nah. yang sampai sekarang masih tetap mengajar, itu dia punya kerjaan sampingan. oh, Pasti pasti. ada. Oh. Nggak mungkin ada guru itu
guru tok, guru aja enggak ada. Karena apa? Nggak cukup. Enggak cukup sama sekali. Oh, Mereka harus cari yang lain. cari income ya, cari penghasilan dari pekerjaan yang lain. Seringnya seperti itu. Begitupun saya sebagai guru, saya juga nyari kerjaan sampingan. Contohnya ikut podcast ini. Nah. Iya. Menghasilkan ini. Menghasilkan nggak sih? Contohnya itu. Yeah. Dan dengan membuat konten juga itu cara saya buat mencari penghasilan juga tambahan-tambahan begitu. Karena memang sekurang itu penghasilan sebagai guru begitu. Apalagi di Gerobogan. Nah, Karena kan gitu. kayak jenengan di sini rumahnya ya di Trukoy, ngajar di Karangrayong itu kan juga jaraknya lumayan jauh. Pasti buang bensin, ini kan pasti ngeluarin gitu. Sebenarnya nggak jauh sih. Hah? 15 menit aja. 15 menit itu jauh, Mas. Lo kali 7 hari. Gitu. Kali 1 tahun ya. Jauh sih kan. Iya, iya. Memang. Yo, anu sih kita bicara secara umumnya. Iya. Perjuangan guru Indonesia yang masih istilahnya pengabdian seperti Iya, itu kan. betul. Ya. Kalau bapak saya bilang gini, kalau nak we pengen sugih, ojo dadi guru. Guru kira iso sugih. Coba Mas, betul enggak? Betul. Betul sekali. Saya setuju banget 100%. Amin kan ya? Iya. Susah memang jadi guru. Harus ada kerjaan lain. Lain. Nah, itu. Berarti yo gurunya ini sebagai emang sebuah pengabdian, Iya. menyalurkan ilmu, kan. Ya diniatkan sebagai ngamalke Iya, apa iya. yang udah didapat gitu. Ilmu bermanfaat. Terus gini Mas, kalau jenengan jadi guru terus punya sampingan gitu, nek secara pribadi jenengan sebagai seorang guru, harapannya seperti apa? Harusnya sebagai guru itu harusnya apa? Kalau saya kan ngelihatnya harusnya guru itu ya fokus untuk ke pendidikan siswa gitu. Karena kalau dia nggak fokus, dia ngajar tapi secara ekonominya masih dalam tanda kutip masih kurang, akhirnya kan dia kan gampang fokusnya atau kesungguhan dia bekerja kan nggak bisa 100% di situ. Betul. Apalagi mohon maaf nyuwun sewu, laki-laki gitu. Iya. Dan jangan laki-laki, saya laki-laki, kita laki-laki punya tanggung jawab mencari nafkah, punya keluarga terutama. Lah kalau seharusnya guru itu diapresiasi seperti apa? Menurut jenengan? Oke. Sebenarnya dari guru itu kan juga ada yang guru yang PNS, ada yang Betul. yang honorer. Ah, Nah, kita headline dulu. Kalau yang PNS mungkin dari segi gaji itu sudah cukup baik, cukup baik ya. sudah cukup lumayan. Nah, kita yang jadi pertanyaan itu guru yang Honorer. honorer. Ah. Karena masih banyak guru-guru aktifnya itu ternyata guru honorer. Oh. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Oh. Karena guru-guru honorer, saya pun juga guru honorer ya. Ah. Itu gajinya itu yang memprihatinkan tuh guru-guru seperti itu. Oh. Nah, itu harapan saya kalau bisa pemerintah segera untuk menindaklanjuti yang guru honorer ini. Nah, nasibnya seperti apa? Nah, gitu. Karena kalau bisa saya katakan guru honorer dengan guru yang PNS-nya itu selisihnya sedikit Apanya selisih itu? jumlahnya. Oh, jumlah orangnya. Ya, jumlah orangnya. Banyak, ya tetap banyak guru PNS-nya, cuman Betul. guru honorernya juga masih banyak. Oh. Seperti itu. Ada yang gajinya 300.000 sebulan. Gaji 500.000 itu kan. 300. Iya, ada. Kalau Ada. bagi 30, 10.000. Nah, cuma bisa beli cilok. Dapat 20 biji. Disuruh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu. Susah di situ. Kalau jadi guru honorer ya. Gitu. Harus mengadu kepada siapa ini? Paman. Karena memang kebetulan ayah saya juga guru honorer. Cuma ya akhir masa jadi guru itu ya alhamdulillah dapat sertifikasi gitu. Nah, itu. Nah, lumayan lah gitu. Tapi ya perjuangan untuk dapat itu juga lama dan dapat sertifikasi itu cuma sisa berapa tahun di akhir gitu. Jadi ya tapi ya tetap
kita syukuri lah, karena waktu itu juga nggak banyak profesi guru juga kan. Betul. Waktu itu. Cuma ya alhamdulillah sekarang nampaknya pemerintah sudah mulai memperhatikan, tapi karena emang saking banyaknya guru juga, jadi mungkin Perlu proses mungkin ya. Kalau kata Pak Prabowo kan tidak ada uangnya. Tapi kok bisa bikin Komdes? Tapi kok bisa beli motor listrik? Motor listriknya katanya mau diserahin ke Gunuran, Mas. Yang MBG itu loh. Udah Hoax dapat sih belum? itu kayaknya. Hah? Hoax sih kayaknya itu. Siapa tahu temanmu dapat loh. Jenengan yang belum dapat. Enggak kayaknya. Cek di grup coba. Enggak ada. Paling disuruh beli itu nanti. Gimana cara beli dengan gaji kita segini? Kan yang mangkrak itu kan, yang Iya. MBG yang dibeli terus mangkrak, terus ada ide kasih aja ke Gunuran. Nah, katanya DPR setuju gitu. Siapa tahu loh, Mas. Nah, Mungkin itu buat yang daerah-daerah 3T dulu itu yang berpensil. Kan motornya motor trail ya. nggak tahu. Iya, Iya, mungkin motor ya. trail, motor trail. Mungkin buat yang daerah-daerah yang agak pelosok-pelosok dulu. Kan motor listrik, kalau kehabisan listrik gimana? Kan katanya sana kan susah listrik, Mas Bro. Iya juga ya. Katanya loh, kan kita nggak tahu. Iya juga ya. Sensitif kembali ke gerobokan. Dari kacamata pendidik, pengajar, kemudian juga dari sisi senimannya jenengan kan ngoten. Jadi ada dua ini, Mas, ada dua sudut pandang. Kira-kira gerobokan yang belum optimal di mana, Mas? Dari dua sudut pandang ini sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang seniman yang Jadi dari kacamata guru dan kacamata iya. komedian, Iya, apa betul. komika gitu. nih, Oke. dua sudut pandang ini. Saya paling garis bawah itu optimalisasi untuk sumber daya manusianya, Mas. SDM. Ya, SDM. Karena kalau saya lihat sebenarnya orang gerobokan itu pinter-pinter loh. Oke. Banyak orang-orang gerobokan itu yang sebenarnya kualitasnya itu baik. Sekarang paling Mas, gara-gara ada menteri sama ada Pak itu. Iya itu contohnya, itu contohnya itu. Tol ukurnya. logi lah, gitu. Salah satu tolak ukurnya Tolak ukurnya adalah kepala BGN ya. Itu. Beliau Bapak Sudaryono Ya, itu. Toroh. Enggak, tapi banyak kok, banyak. Banyak. Salah satu lah ya. Ya, tokoh-tokoh lain juga banyak yang dari gerobokan sebenarnya punya kapabilitas yang baik. Iya. Cuman yang sangat disayangkan adalah kemampuannya itu digunakan tidak untuk peningkatan di Kabupaten Gerobokan. Oh, maksudnya dia berkembang di tempat lain. Nah, gitu. untuk dikembangkan di daerah lain atau Kenapa untuk tuh, Mas? Apa nggak ada aspek yang support lain. tuh, Mas? Saya rasa seperti itu dari pemerintah Gerobokan. kabupatennya ya. Tidak Nah, ada mungkin support. tidak ada dukungan yang baik untuk kapasitas bagi para sumber daya manusia ini. Oh. Sehingga ya kita lihat dari contoh pemilu kemarin. Ada apa nih? Pemilu bupati. Ya, betul. Apa itu? kan sebenarnya nggak dari pemilu-pemilu yang kemarin-kemarinnya pun juga saya lihat itu kalau kita memilih itu yang difokuskan itu bukan dari kemampuannya atau kualitas manusia, tapi dari ininya. Apa ya? Iya iyalah. Itu dia. Nah, berarti tidak ada support dari pemerintah. Nah, itu masih sedikit supportnya, masih kecil. Tapi tetap kita akan support terus Mas dengan kopi hitam. Oke. Gitu, Oke. ya. Oke. Masuk gak Mas? Masuk. Ini salah satu talent kita nih. Ini merek apa ini? Enggak ada. Belum. Oh, belum ada. Belum. Belum ada iklan masuk sini. Wah. Belum. Ini ada titipan dari Iya. Persatuan Siswa Seluruh Indonesia. Itu penasaran dengan gaji guru honorer itu berapa? Nah, tadi udah disebutin. Paling minim. Oh, paling minim. Ya, nanti Mas ya, ini biar nyelesain yang pertanyaan tadi. Sekarang Mas. Oke, apa lagi? Yang kedua itu terkait anggaran pendidikan yang kemarin itu dipangkas buat program yang itu. Oh, iya. Ya mungkin itu. Nah, itu gimana tanggapannya? Oh, Oke. ya. Nah, Terus yang terakhir saya minta maaf ya Mas, ini kopinya gagal saya membuat seperti gagalnya program pemerintah kolonial Mas. Kabur.
Oke, ada 2 pertanyaan tapi nanti disimpan. Coba lanjut yang tadi Mas, yang Oke. apa namanya? Ini boleh diminum dulu? Oh, boleh, boleh, Masih boleh. panas boleh. kayaknya. Oke. Iya, monggo. Hati-hati. Monggo kita icip dulu. Bismillah. Saya tahu merek ini. Ayo dong di endorse. Sering minum berarti? Sering. Oh iya, saya juga Mas. Jadi kembali lagi ke tadi yang soal Oke. gerobokan. Masih terkait sumber daya manusianya. Iya, ha. Kita lihat juga deh dari infrastruktur dari kabupaten Iya, Grobogan juga itu, kalau saya rasa itu masih cukup tertinggal kalau dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Oh, salah satu contohnya. Salah satunya Apakah infrastruktur jalan atau infrastruktur, kalau jalan tadi udah disebutin ya? ya Atau infrastruktur di bidang pendidikan atau mungkin di olahraga? jalan, terus Jalan oke ya, itu absolut ya. ya itu pasti Itu itu pasti masuk itu. Centang pasti. Terus sepertinya dari gedung-gedungnya, gedung-gedung kayak maksudnya. bangunan-bangunan Oh, yang iya. dikhususkan untuk masyarakat ya. Aha. Itu sepertinya juga masih minim. Fasilitas umum. Fasilitas umumnya, masih kurang. Kalau gedung-gedung bangunan dinas itu Kantor, bagus. Nah, yang jadi pertanyaan itu fasilitas umumnya Oh, kurang. Masih minim ya. masih minim. Kayak gedung olahraga di sini, kalau saya lihat ini sudah cukup baik, cuman ada lagi yang bisa lebih diperbaiki, ditingkatkan, bisa lebih ditingkatkan Iya, seperti itu. Perpustakaannya di sini ada, cuman mungkin pemanfaatannya masih minim Ya, seperti betul. itu. Nah itu saya setujui lah. Karena saya dulu sering ke perpusda perpustakaan yang ada di utara alun-alun ya. Alun-alun, ya. Nah, itu saya pernah beberapa kali ke sana. Itu saya kan agak pagian lah, mungkin jam 10 karena setiap jam 10 itu pasti saya disuruh berdiri. Nyanyi Indonesia Raya. Oh, gitu. iya. Berarti kan itu kan kategorinya kan baru buka itu. Nah, sampai saya diusir. Mas mau tutup Mas. Gitu. Itu jam 2 lebih, berarti setengah 3-an. Itu yang berkunjung itu bisa dihitung jari. Di bawah 5, di bawah 10. Malah yang ramai itu anak-anak kecil. Pada TK. main, ya pada mainan komputer. Di situ kan ada juga apa namanya kayak semacam mini playground lah. Gitu. Ya sebenarnya kalau koleksinya mungkin ya lengkap lah. Tapi yaitu mungkin Aksesnya ya. betul aksesnya ditambah mungkin kurang kreatif untuk mempromosiin. Kalau cuma nyediain buku udah ditinggal jenengan mau datang monggo nggak datang monggo ya orang sekarang aja literasi Indonesia udah sangat rendah gitu. Kalau cuma sebatas nyediain buku udah tinggal ya agak susah untuk datang. Akses ininya juga kan dari jam berapa Mas? Kalau 10. kalau nggak sebenarnya bukanya mungkin jam 9-an. Pagi Itu udah lah, buka pagi sampai sore gitu. Itu di jam kerja Mas. Kayaknya Sabtu Minggu kayaknya nggak buka deh. Iya, Nah, itu 5 hari. kalau menurut saya itu kan harusnya fasilitas publik seperti itu ya. 24 Itu jam kan ya, ya nggak harus 24 jam deh. Sampai malam ya. gitu kan, supaya kalau kita pun juga ngapain kita datang jam 12 kan kita ada kerja. Iya betul. Sore itu kan bisa sebenarnya dipakai untuk kita berkunjung. Tapi kan kenyataannya nggak buka. Iya betul. Masa kita berkunjung dalam keadaan tutup Lah betul. gitu. Sepi dong. Kemudian tadi yang sebagai seorang seniman, sebagai seorang komika itu yang perlu dioptimalkan di Grobogan seperti apa? Kemudian gini, seperti dagelan juga lah ya ini. Berarti di Grobogan ini kan lahirannya duluan dagelan ya Kak? Iya, Artinya Siapa? lucu-lucunya itu kan Oh, lah iya, gitu iya. loh, lah gitu loh. Kalau dagelan kan istilahnya sesemarak, maksudnya kan masyarakat awam lebih istilahnya lebih Lebih nerima. orang desa kan, oh iya dagelan nih Dagelan, seperti itu. Nah, itu tadi sebenarnya yang perlu dioptimalkan digubahkan sebagai seorang komika, Seniman. seorang seniman, gambarnya seperti apa? Seninya juga di Grobogan masih banyak yang belum dioptimalkan. Seni-seni kalau
Mungkin yang sering ada itu ya seni tari yang sering digayangkan ya. Oh iya. Itu seni tari atau seni batik itu masih oke. Cuman kalau kayak seni-seni yang lain itu seni musik, seni stand up comedy juga itu untuk wadahnya itu juga masih cukup terbatas di Grobogan. Oh iya, sampai ke dinas enggak? Artinya stand up comedy ini dapat naungan ke dinas atau istilahnya sudah pernah berkunjung ke dinas pemuda, Audiensi ke dinas. ke olahraga. Pemuda dan olahraga dinas. Yang menaung keseniannya dinas itu, dinas. Iya, itu. Di Spora Bupar ya. Iya. Dari dulu udah mencoba untuk masuk, cuman sepertinya baru awal-awal ini mulai ada beberapa space untuk teman-teman komika, teman-teman stand up comedy. Dulu Space itu artinya diundang atau dinotis aja? dinotis, udah cukup dinotis. Oh, belum sampai ke Mas, tolong datang dong acara perform di acara apa gitu enggak? Dinas mana? Belum. Nah, kalau itu belum. Kemarin kebetulan alhamdulillah diundang di acara nobarnya acara dinas koperasi. Dinas koperasi iya, nobar Piala Nah, Dunia. itu kita diundang komunitas stand up. Tampil alhamdulillah. Oh iya. Nah, itu menurut saya yang bisa menjadi awal supaya masuk ke Lingkaran, dinas, ya ke circle lingkaran dinas. pemerintah gitu. Baru. Baru itu, dulu nggak pernah. Dulu belum. Oke. Memang itu nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Grobogan sih. Di Indonesia itu biasanya gitu. Kita harus rintis dulu sampai Iya, kira-kira viral lah gampangannya, baru nanti dinotis. betul. Tapi kalau disupport dari bawah dari nol tuh kayaknya juga agak susah. Kalau nggak viral ya nggak di. No viral no justice. Itu dia. No viral no notice. Tadi Mas ke pertanyaan yang Masnya, yang pertama Oke. itu tadi pertanyaan soal gaji. Tadi sebenarnya sempat disinggung lah gajinya. Lah itu berapa? Terus yang kedua soal tadi apa? Anggaran pendidikan digunakan untuk keperluan program pemerintah Oke. di luar pendidikan, terutama yang lagi Viral itu ya. viral itu soal MBG lah saya sebutnya. Gitu. Oke. Kalau gaji ya, dulu juga saya pernah di SD. Oh sebelum di SMK Sebelumnya, ini? ya saya pernah di SD. Itu juga yang paling parah itu memang kalau kita ngajar di SD, Mas. Itu gajinya yaitu bisa sampai sebulan 300, 400. Iya. Itu yang bikin sangat-sangat miris itu di SD. Di SD itu gajinya sangat rendah. Itu John berapa tahun di SD dulunya? Waktu itu cuma nggak nyampe setahun. Berarti setelah lulus masuk SD setahun langsung pindah di SMK. Ya, seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya bisa dibilang gaji paling rendah ya karena di guru SD itu. Makanya saya sekarang kan di SMK. Nah, itu ya alhamdulillah masih mencukupi lah. Gajinya cukup. Gitu. Sedangkan kalau mau tanya gaji paling rendah itu di SD itu bisa sampai 300.000 rupiah per bulan. Itu di Jawa. Iya. Iya. Kalau di luar Jawa bisa di bawahnya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena si ini Mas, si pemenang stand up komedi Suci ya. Kemarin yang lagi viral itu. Itu kan juga backgroundnya kan Guru. Ini kan Iya, guru guru juga. juga itu. Itu juga yang sering diangkat juga masalah gaji Betul. guru ya. Dia bilang juga sama. Rata-rata gaji guru tuh honornya 300.000. 300.000 kepala rumah tangga, punya keluarga, punya anak 2. Coba. Itu yang paling susah itu gimana caranya ngitung buat 300.000 cukup untuk 30 hari. Betul. Tuh. Bagaimana menghitung 20 cilok untuk 30 hari? Hari pertama. Berarti ada hari di mana dia berpuasa, tidak makan cilok. Tuh. Nah, terus soal tadi anggaran. Anggaran iya oke. Anggaran pendidikan ya. Nah, Kebetulan saya juga cukup aware juga ngikutin terkait beritanya. nah.
kemarin kan ada putusan ya dari MK itu Suruh menyatakan misahin lah. untuk memisahkan anggaran pendidikan dengan MBG itu. betul. Nah itu saya sangat setuju sekali. Heeh. Tapi katanya di tahun 2028 Paling cepat emang dikasih rencananya deadline kan 2028. sebenarnya saya dari awal juga sudah merasa janggal. Betul. Itu kan secara itu kan cara pemerintah untuk menyiasati Heeh. supaya mereka bisa seakan-akan dana pendidikan itu diberikan dengan jumlah yang besar, tapi kepada kenyataannya digunakan untuk program yang lain. itu sepertinya caranya seperti itu, cara pemerintah seperti itu. Soalnya emang ada aturannya. Jadi Minimal konstitusi ini. itu ada syarat minimal untuk pendidikan itu 20%. 20% dari APBN. Dari APBN. Lah, supaya memenuhi syarat itu udah dana MBG dimasukin aja situ. Akhirnya kan 20% lebih. Betul. Sudah memenuhi syarat. Dikatakan juga kita tambahin dananya, ya benar tambahin, cuma kan dipakai buat yang lain. Itu dong, gimana dong? Kalau menurut saya setuju mending dipisah aja supaya kita bisa tahu berapa persen yang memang sebenarnya itu udah dipakai untuk pendidikan, buat pendidikan aja. Kalau buat program yang lain dianggarkan sendiri saja seperti itu. Tapi apa benar-benar butuh nggak sih Mas MBG itu? Kalau pengalaman jenengan di sekolah ya. Okay. Karena jenengan kan di SMK gitu. Iya, orang betul. yang sebenarnya udah di tahap remaja. Apa benar-benar butuh makan? Oke, kalau menurut saya ya MBG ini itu ada yang memang membutuhkan. Iya. Membutuhkan tetap bagi warga-warga yang masih kurang mampu itu iya, betul. mereka sangat terbantu memang dengan adanya MBG. Iya. Tapi ada juga yang sebenarnya nggak perlu dengan Adanya MBG. Karena saya lihat beberapa kasus ya. Iya. Cuman ini tidak saya kasih sebut nama orangnya atau bagaimana ya. Atau lokasinya manapun. Iya. Jadi ada siswa itu saya pernah tanya, dia pilih ada MBG atau enggak, jawabannya mau. Saya pilih MBG Pak, saya butuh MBG. Tapi alasannya itu aneh. Apa tuh? Alasannya supaya uang sakunya utuh Ya. bisa dipakai buat beli rokok. Ya itu beberapa ada yang seperti itu. Iya. Ya harapannya Nggak semoga. semua. Ya tapi nggak Tapi semuanya. ada. Cuman ada yang seperti itu saya. Ya ini sangat cukup mengenaskan gitu. Begitulah. Ya seperti itu. Terus berarti memang beragam ya soal MBG ini, ada yang untuk ngerokok. Lah sepengalaman jenengan di sekolah jenengan itu sempat ada yang kasus sampai keracunan enggak? Enggak ada ya? Keracunan alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Pernah itu kayaknya barangnya udah kurang baik, dikembalikan begitu. Oh, berarti dapurnya tanggung jawab. Iya, maksudnya belum sampai ke tahap pemberian. Iya, sudah diberi, cuman kita cek kok sepertinya kurang layak, kita kembalikan langsung seperti itu. Oh, berarti alhamdulillah enggak ada yang apa namanya ini keracunan lah. Betul, nggak ada, alhamdulillah tidak ada. Karena kan di Gerobokan sendiri nampaknya dulu kan sempat ramai tuh. Iya, ada. Kalau nggak salah daerah Gubuk Gubukan, ya. iya. Nah, itu sampai ada berapa ratus orang yang masuk ke rumah sakit atau puskesmas itu. Ya, tapi kita harus optimis karena kepala BGN-nya orang Gerobokan. Nah, oh gitu. Ada perbaikan. nanti Kita jadi harus optimis. BGN nanti jadi Badan Gerobokan. Badan Gerobokan Nasional. Optimis ada perbaikan itu. Oh gitu. Emang kepala BG-nya siapa? Pak Sudaryono itu. Sudaryono, Oh. Iya, betul. Ya kita Ya. doakan aja tetap optimis gitu. Siap. Oke. Kok Pak saya Guru. Kok saya berat hati ya? Kok saya berat hati? Tapi nggak apa-apa lah. Pak Guru. Wah. Mas Ganda. Ganda. Kembali ke Gerobokan ini. Iya. Ini kita podcastnya hampir di ujung. Iya, Wah, oke. gitu. Gerobokan ikonik dengan Purwodadi atau Gerobokan ini yang ikonik Gerobokan dengan lah. Suweke-nya. Ini Purwodadi atau Gerobokan? Kalau Gerobokan. Suweke.
nggak tahu tanya masnya kayaknya punya konten Sweke kayaknya. Oh gitu. Iya enak di sana pun ya kayaknya Di luar pun di juga luar sama. kota itu ya itu SWG. Betul. Emang khas ya. Khas kalau orang luar tahunya juga Grobogan Purwodadi itu identiknya dengan Kota Sweke. Sweke. Gitu. Soalnya emang banyak ketika saya di luar pun juga wah Sweke ini enak gitu. Nah, Lah saya kan nggak pernah, mungkin bisa jadi iya enak gitu. Tapi selain Sweke di tempatnya Mas ini juga ada makanan khas yang terkenal. ada banyak, ada. Sego pager. Sego pager. Oh iya ini. Betul. Iya, sampai dulu saya di luar itu juga ditanyain, wah sego pager enak, terutama di itu anak khas Godong ya. Iya, itu khas asli itu. Asli Godong. Asli dari Godong. Itu sebenarnya menurut jenengan karena jenengan orang Godong ya. Yang paling enak itu yang mana menurut jenengan? Apa di dekat sekolahan SMP jenengan? Oh, Atau di maksudnya tempat lokasinya? lain? Iya. Wah, ini emang boleh. Nggak apa-apa. Oh, Kan mesti kan pernah makan. Iya, kan? iya, Pernah iya. ada tempat favorit kan? Kalau saya itu yang di dekat jembatan di Godong. Yang arah ke Truko. Dari Truko ke utara. Truko ke utara. Oh, utara lurus terus. Nanti kita mau ke pertigaan Godong. Hah? Sebelumnya ada jembatan. Nah, di sebelah kiri Sebelum itu pasar ada- berarti? Sebelum pertigaan sebelum. pasar? Iya, sebelum. Sebelah kirinya? Iya, sebelah kiri itu ada namanya lupa saya, tapi enak itu. Sego pagernya mantap gitu. Suka itu saya. Karena sepanjang jalan dari depan Mas SMP Mas ini itu sudah pernah saya tak coba semua. Udah semua tak coba. Wes. Jadi saya hafal dari situ ada satu kan Iya, ya. ada. Itu emang rame Mas. Ada. Rame sekali. Bahkan orang-orang Demak itu bilangnya aku nak setiap minggu tuh ke situ. Wih. Makan sego pager yang di dekat SMP 1 Nah, Godong itu rame. Ada satu di situ. Nanti ke timur ke pasar. Kalau pasar tuh ada juga, tapi modelnya sudah dipincuk, udah dibungkus. Betul. Di terminal Godong itu ada juga. Di Banyak, pintu. banyak. Banyak. Sampai ke depan pom bensin. Ketanya terakhir orang yang jualan sego pager itu di depan pom bensin Godong. Setelah depan pom bensin Godong, kalau ke arah sana, berarti ke arah timur, katanya itu udah jarang. Oh, yang Ketitang itu ya? Enggak, pom bensin ini loh, pom bensin Godong ini loh. Oh, kalau ke arah Ketitang juga ada, Mas? Saya enggak jarang ke Nggak sana. tahu ya? Nah, Arah ada yang enak Semarang. juga. Ada. Nasi pager juga ada. Ya selama masih di kawasan Godong. Betul. Iya, betul. Tak jauh beda dengan mie tek-tek ya. Itu kan yo. Iya, mintanya juga banyak. Ada loh satu desa, nggak tahu desa mana ya. Itu sebagian besar itu jualnya mie tek-tek. Nah, ini berarti khas juga ini. Iya. Oh iya. Soalnya aku pernah dikasih tahu, wih semua mie tek-tek Mas. Kayak kok nama mangkal di sana, kok keluarga ini mangkal di sana, nyebar. Aku lupa nama desanya. Kayak di Kecamatan Godong. Iya, sama. Di Kecamatan Godong juga. Aku lupa nama desanya. Saya juga nggak tahu nama desanya. Sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan? Mungkin satu pertanyaan yang ingin tak tanyain ke Mas Ganda ini. Dengan berproses sebagai seorang stand up comedian, biasanya ngulik atau ngangkat isu-isu mengenai apa yang jenengan rasakan atau apa yang sedang jenengan resahkan gitu. Nah, kalau di dunia pendidikan, kalau misalkan nih yang Anda rasakan, apa sih yang seharusnya pemerintah itu carikan solusinya? Apa di infrastrukturnya dulu, atau di gurunya dulu, atau di kurikulumnya dulu, atau mungkin di siswanya dulu? Yang penting diberesin dulu. Kalau menurut saya yang paling penting itu di motivasinya dulu. Berarti di anaknya dulu. Betul. Karena ketika anaknya itu punya keinginan belajar yang tinggi, dengan infrastruktur seperti apapun, sarana prasarana seburuk apapun, siswa akan punya niatan untuk tetap belajar, sehingga mereka akan menjadi generasi muda emas yang bisa berkualitas bagi Indonesia. Emas
2024. Betul. Motivasi gurunya juga. Motivasi guru juga penting. Harus itu. Harus ya. Harus supaya guru tetap mau masuk buat mengajar. Oh iya. Gitu. Itu penting Mas, jangan semua ditinggalkan Mas. Betul. Siswanya bermotivasi berangkat pagi-pagi, Iya, betul. gurunya cuma dikasih 10.000. Nah. Aduh. Tuh. Oke. Mungkin itu pertanyaan saya Oke, terakhir oke. dari jenengan. Silakan Pak Guru, ada yang disampaikan. Siapa tahu para murid-murid Jenengan. melihat penonton. Oke. Ya, buat para masyarakat Grobogan, Iya. untuk saat ini kita manfaatkan segala hal yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan dari segala aspek. Saya harapannya sebagai guru, untuk orang tua, tolong kita bantu mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi masyarakat, calon masyarakat yang berkualitas bagi rakyat Indonesia. Amin amin. 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 Nah, demikianlah podcast kami pada saat ini. Semoga berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.